Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera buat kita saudara-saudara yang akan mendengarkan firman Tuhan yang penuh berkat dan kuasa memperbaharui kehidupan kita. Kali ini firman Tuhan akan dibacakan oleh Bapak Calon Sintua SHJ Butar-Butar dari Filipi 4 ayat 4. Shalom, selamat pagi Amang Inang. Firman Tuhan untuk renungan kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita hari ini saudara-saudara. Dan ada sebuah pertanyaan yang menarik dari warga jemaat Nyonya Seringo-Ringo Boru Tampu Bolon menyangkut renungan pada hari ini. Selamat pagi, Salam. Berdasarkan firman yang disampaikan calon sintua SHJ Butar-Butar, saya mau bertanya, bisakah kebaikan hati terpancar jika kita bersedih dan bersungut-sungut? Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan sangat menarik. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Warga jemaat bertanya, apakah kebaikan bisa terpancar dari kehidupan orang yang percaya jika kita tetap bersedih atau bersungut-sungut, tidak bersukacita? Mungkinkah kebaikan itu dilihat orang keluar dari diri orang yang bersungut-sungut? Karena kelanjutan dari ayat ini, hendaklah perbuatan baikmu bisa dilihat semua orang. Saudara-saudaraku, inilah pertanyaan yang sangat menarik dan kita akan menerima jawaban dari firman Tuhan yang bahkan ditekankan oleh Paulus sampai 2 kali. Dia mengatakan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Orang bisa senang, bisa berbahagia, bisa bersukacita perasaan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sebuah sukacita dalam Tuhan? Dan nasihat Paulus di sini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Apa artinya, saudara-saudara? Sekaligus untuk menjawab pertanyaan, bisakah kebaikan hati terpancar jika kita tetap bersedih atau bersungut-sungut? Jawabnya, saudara-saudara, bisa, bahkan harus. Karena itu, berbuat baiklah pada semua orang, sehingga kita bisa bersukacita dalam segala hal. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang, sebagaimana dikatakan firman Tuhan,
maka sukacita itu akan tumbuh, akan berkembang, dan bahkan sukacita kita akan penuh di dalam Tuhan. Karena segala yang baik itu datang dari atas, dari sorga, dari Allah, dari Tuhan, sumber sukacita. Apabila kita selalu melakukan yang baik, bahkan kebaikan itu untuk semua orang, maka benarlah apa yang dikatakan Paulus, agar kebaikanmu itu dikenal oleh semua orang, dan disitulah tumbuh sukacita. Bagaimana proses yang terjadi, saudara-saudara? Kenapa ketika kita berbuat baik, sukacita itu akan tumbuh? Saudara-saudaraku, kelanjutan dari firman Tuhan berkata, oleh karena itu janganlah khawatir akan hidup. Ketika kita berbuat baik kepada orang, itu berarti kita lebih mengkhawatirkan kehidupan orang daripada kehidupan kita sendiri. Kenapa kita tidak mengkhawatirkan kehidupan kita sendiri? Karena Tuhan yang akan menjaga hidupmu. Itu sebabnya, saudara-saudara, mungkinkah perbuatan baik itu keluar dari orang yang bersungut-sungut? Justru mungkin, bahkan harus, dan itu akan berproses. Semakin kita berbuat baik, maka semakin sukacita kita bertumbuh, berkembang, dan penuh. Karena Tuhan mengerjakannya, karena sumber kebaikan adalah Tuhan, dan kita melakukan kebaikan bagi orang lain, kita mengkhawatirkan orang lain, karena kita tidak khawatir lagi akan hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu, karena Tuhan menjaga dan memelihara. Proses selanjutnya, saudara, lantas kalau kita yang mengkhawatirkan hidup orang lain, sementara kita juga butuh sesuatu di dalam hidup kita, Paulus berkata, nyatakanlah keinginanmu di dalam doa, dalam permohonan kepada Tuhan, dan ucaplah syukur untuk setiap yang sudah kita terima. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menumbuh kembangkan damai sejahtera dalam hatimu, dan itulah sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Filipi 4 yang berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ayat 4 dilanjutkan dengan sebuah jalan keluar yang sangat baik dari Paulus. Apa itu? Pada bagian-bagian terakhir, ayat 8 dan ayat 9, firman Tuhan berkata, apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang mendatangkan damai sejahtera, pikirkanlah semua itu. Artinya, saudara-saudara, milikilah cara berpikir yang positif. Selama kita tetap berpikir negatif, selalu melihat realita dari sudut pandang negatif, kita tidak akan pernah bersyukur. Itu berarti kita tidak akan pernah bersukacita dalam hidup. Orang yang berpikir negatif tidak akan pernah berbahagia di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita berpikir positif, saudara-saudara, kita akan bersyukuri di mana bumi diinjak, apa yang kita hadapi, kita syukuri semua ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan, karena kita yakin Tuhan yang akan menjaga dan merawat hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Pikiran positif ini akan memampukan kita untuk bersukacita dalam keadaan apapun. Saudara-saudaraku, berpikiran positif menerima realita kehidupan secara positif. Berpikiran positif, melihat kenyataan hidup itu selalu dari perspektif yang positif. Ketika kita berpikiran positif terhadap semua kenyataan seberat dan sekompleks apapun, pada saat itu energi kita fokus. Energi tidak habis untuk bersungut-sungut, untuk menilai negatif,
tetap positif, energi kita fokus, semangat kita tinggi, bahkan semakin tinggi. Dan dengan pikiran positif, harapan kita semakin penuh. Dan dengan energi, semangat dan harapan, hasilnya ke depan akan lebih baik. Itu sebabnya pada ayat terakhir, ayat 9, Paulus berkata, pikiran positif itulah yang kamu lakukan dan itu yang akan jadi. Berpikiran positif, lakukan dengan energi yang fokus, dengan semangat yang tinggi, dan harapan akan hasil yang maksimal, maka itu yang akan terjadi. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, hal ketiga dan sangat penting adalah agar sukacita kita menjadi penuh juga dalam Tuhan. Ketika kita membiasakan hal-hal yang baik, maka sukacita akan bertumbuh berkembang, dan itu akan berproses, akan semakin besar dan matang. Lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang percaya, yang bersukacita dan bersyukur, yang dewasa. Karena apa? Karena kita tidak lagi tergantung pada situasi dan kondisi luar. Sukacita kita tidak ditentukan apakah perasaan kita tenang atau tidak, apakah perasaan kita enak atau tidak. Karena sukacita kita tergantung damai sejahtera yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Itulah maksudnya, saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan soal Anda suka atau tidak, Anda lagi merasa senang atau tidak. Karena sukacita di dalam Tuhan tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi seberat apapun yang kita hadapi. Sukacita kita, kebahagiaan kita adalah kebersamaan dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita senang, kita bangga, kita berbahagia, dan kita puas. Bukan karena situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam kita. Sekali lagi, kebahagiaan kita, sukacita kita, bukan karena situasi dan kondisi di luar kita, tetapi karena kebersamaan Tuhan di dalam kita. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.